Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita masih membahas kitab yang sama, yaitu kitab Aqidah dan Akhlak untuk anak kelas 4. Dan sekarang kita telah memasuki pelajaran yang kedua dan juga pelajaran yang ketiga. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang adab ketika sakit dan juga adab terhadap orang yang sakit. Seperti kita ketahui, kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari ujian berupa musibah. Apa itu musibah? Musibah adalah bencana yang menimpa seseorang, terkadang hingga membawa kerugian pada harta, benda, bahkan nyawa. Hamba yang tidak beriman atau lemah imannya akan bersedih hati dan berputus asa ketika mendapatkan musibah. Sedangkan hamba yang kuat imannya akan mengatakan, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk musibah adalah sakit. Sakit adalah perasaan tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu. Contoh seperti demam, sakit perut, dan sebagainya. Semua orang pasti pernah merasakan sakit, baik itu yang ringan ataupun yang berat. Ana dan antum pun pasti merasakan sakit. Agar seorang muslim mendapatkan pahala ketika dia sakit, maka dia harus menjaga adab-adab ketika sakit. Adapun adab-adab ketika sakit sebagai berikut. Yang pertama adalah sakit haruslah dihadapi dengan sabar. Kemudian yang kedua, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji keimanannya. Yang ketiga, tidak mengeluhkan sakit yang menimpanya. Kemudian yang keempat, terus memanjatkan doa agar diberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan tersebut. Yang kelima, membaca doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang keenam adalah tidak berputus asa dari rahmat Allah tentunya. Yang ketujuh, berusaha sembuh dengan berobat kepada ahlinya. Ketika sakit, disarankan untuk berobat ke dokter. Adapun ketika kita sedang sakit, maka kita harus memohon kesembuhan. Doa yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah sebagai berikut. Allahumma rabban nasi azhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Yang artinya, wahai Allah, Rabb sekalian manusia, hilangkanlah ujian ini dan sembuhkanlah aku. Engkaulah yang maha penyembuh, tidak ada yang dapat menyembuhkan selain Engkau, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit apapun setelahnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Adapun berikutnya, sebagai seorang muslim, kita pun diperintahkan untuk menjaga hak-hak sesama muslim dan menunaikan kewajiban kita terhadap mereka. Di antara hak sesama muslim, yaitu menjenguknya ketika dia sedang sakit. Islam pun mengajarkan kepada kita adab-adab ketika menjenguk orang yang sedang sakit, baik keluarga ataupun teman kita. Adab-adab tersebut harus dijaga supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang dijenguk mendapatkan rahmat dari Allah. Dan adab-adab itu adalah yang pertama, membesarkan hatinya dengan mengucapkan kata-kata yang bagus, kata-kata yang lembut, seperti insya Allah engkau akan baik-baik saja dan segera sembuh. Kemudian yang kedua adalah menasehatinya agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membantunya sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat adalah tidak makan dan minum saat menjenguk. Yang kelima, tidak bercanda ataupun melakukan suatu perbuatan yang bisa mengganggu dan juga menyakiti orang yang sedang sakit tadi. Yang keenam, menganjurkan agar selalu mengikuti nasihat dokter. Yang ketujuh, mendoakannya agar segera sembuh. Yang kedelapan, segeralah pulang agar tidak mengganggu waktu istirahatnya, kecuali jika memang teman kita meminta kita untuk menemaninya lebih lama. Adapun doa-doa ketika kita menjenguk orang sakit, yang pertama adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Engkau akan baik-baik saja. Sakit ini akan menyucikan dosa-dosa, insyaallah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Atau dengan lafaz yang lebih singkat, Allahu yashfik, yang artinya adalah semoga Allah menyembuhkanmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, dan juga Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Dengan syarat dia menjenguknya dengan ikhlas karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran atas perhatian antum. Insyaallah itu yang sudah kita pelajari. Silahkan antum, jika masih ada sesuatu yang belum dipahami, silahkan bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.